Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih bersama saya Sinta di Bisik Bincang Asik. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan dekat dengan kita semua. Apa sih topiknya? Kita akan bahas tentang Gen Z nih teman-teman. Tren Gen Z saat ini ya kan, banyak banget kegiatan yang dilakukan oleh Gen Z, baik positif ataupun negatif. Dan tema kita kali ini adalah Gen Z sehat, langkah cerdas menuju gaya hidup seimbang. Kali ini saya nggak sendirian nih, dan kita akan mengundang narasumber yang benar-benar ahli di bidangnya ya kan. Kita langsung panggilkan aja Ibu Lia. Oke. Ibu Lia, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Semangat pagi. Semangat ya teman-teman. Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu, Ibu Lia tuh profesinya sebagai apa, atau mungkin berkecimpung dalam dunia apa? Ya, oke. Sinta, perkenalkan, nama saya Yulia Anggreni Hidayat Putri, biasa dipanggil Ibu Lia. Saya berprofesi sebagai dosen di salah satu PTS di wilayah Depok, gitu ya. Menarik banget. Mungkin sebelumnya Ibu Lia ini dari jurusan apa, atau lulusannya tuh lulusan semasa kuliahnya tuh di bidang apa? Baik, saya lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusannya di epidemiologi komunitas gitu ya. Lebih seperti itu sih Sinta ya. Menarik banget, walaupun saya sebenarnya kurang tahu juga sih jurusannya, cuman kayak nggak asing dengar kata-kata kesehatan masyarakat gitu ya. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya ya Bu. Silakan Sinta. Nih, sebagai seorang yang merupakan dari lulusan kesehatan masyarakat dan Ibu juga seorang akademisi, gimana sih tanggapan Ibu saat melihat tren gaya hidup Gen Z saat ini? Kan kadang ada yang kalau produktif terlalu produktif gitu, atau kalau misalnya negatif benar-benar negatif terprosok gitulah ya Ibu. Menurut Ibu gimana? Ya, menurut saya Sinta gitu ya, ini bagi Gen Z gitu ya, yang biasa sekarang tuh lagi banyak diperbincangkan juga ya oleh kami yang memang kalau saya masuknya ke Gen X gitu ya, atau hampir ke milenial juga gitu. Jadi terkait dengan tren di Gen Z ini gitu ya, itu memang luar biasa ya tantangannya gitu ya, karena Gen Z ini memang melek teknologi gitu kan ya, gadget, terus bermedsos gitu ya, itu ini banget gitu ya, sangat aktif gitu ya. Bahkan kalau menurut data itu tahun 2024 ini gitu ya, penggunaan internet ini meningkat gitu ya, menjadi sekitar 74%, karena memang 3-4 jam itu gitu ya untuk penggunaan medsos atau internet di Gen Z ini sangat banyak gitu loh penggunaan waktunya gitu, sehingga gitu ya bisa jadi gitu ya, tadi yang seperti Sinta bilang gitu ya, ada yang memang berpositif kegiatannya, misalnya buat konten kreatif apa sebagai konten kreator misalkan, itu kan positif gitu, hal-hal yang memang berkaitan dengan itu gitu ya. Tapi kalau misalnya negatif berarti ada satu hal gitu, misalnya jadi mager gitu ya, malas gerak. Nah itu kan berkaitan juga dengan kesehatan ya. Jadi bisa misalnya makan banyak, terus bergadget ria gitu ya, lalu kurang gerak, sehingga bisa beresiko tinggi untuk penyakit degeneratif, misalnya penyakit diabetes atau penyakit jantung koroner, atau misalkan hipertensi gitu ya, atau berkaitan dengan gangguan ginjal gitu ya misalkan. Tapi memang itu proses gitu ya, seperti itu. Apalagi misalnya banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang berwarna gitu ya, terus mengandung gula yang tinggi, pemanis segala gitu ya, pengawet gitu ya, itu kan juga beresiko gitu kan ya, apalagi tidak dibarengi dengan aktivitas fisik yang memang seimbang gitu Sinta ya.
ya Bu, kan biasanya juga pola hidup si generasi Z ini biasanya melakukan kegiatan itu berdasarkan tren atau FOMO biasanya kan. Kayak lagi ada tren lari, ikut lari gitu kan, tren bikin masakan aneh-aneh gitu kan, kayak ada makanan cepat saji yang harusnya digoreng direbus sama mereka. Aduh, ada aja gitu kan kelakuannya. Terus mereka juga tuh kan biasanya suka terjebak nih Bu sama rutinitas yang sibuk, entah itu pekerjaan atau mungkin dalam dunia pendidikan gitu. Terus gimana sih menurut Ibu nih tips untuk mereka supaya bisa menanamkan pola hidup yang sehat walaupun kesehariannya tuh padat gitu kan? Menarik sekali ya pertanyaannya nih. Nah, menurut saya gitu tipsnya gitu ya. Kalau memang misalnya dalam dunia pendidikan gitu ya, untuk di kuliah gitu ya banyak tugas gitu ya, ada ujian segala macam gitu ya. Pertama adalah membuat to-do list gitu ya, membuat prioritas dari kerjaan itu apa gitu, sehingga nanti ketika sudah ada prioritasnya mana nih yang harus didahulukan gitu ya, pekerjaan apa gitu ya, sehingga nanti bisa tahu, oh saya harus makan jam berapa, saya minumnya sudah cukup apa belum, istirahatnya bagaimana gitu, sehingga harus diseimbangkan gitu antara tugas dengan pola hidup gitu ya. Olahraga juga jangan lupa gitu ya, minimal tuh 30 menit sehari kan gitu ya. Saya tadi misalnya jangan sampai FOMO, ikut-ikutan misalnya ngetren lari gitu. Kalau memang FOMO-nya itu positif sih mungkin nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya di luar itu gitu yang harus kita waspadai gitu ya, yang penting ada aware juga pada diri kita sendiri gitu ya. Kita tuh teman-teman gitu ya, kemampuan atau di dirinya itu lebih cenderung kemana gitu kan. Misalkan oh senang olahraga, oke, olahraga gitu, tapi ingat gitu ya, jangan berlebihan juga. Sesuatu hal yang berlebihan kan juga tidak baik gitu ya. Jadi yang harus seimbang juga itu antara aktivitas fisik, istirahat, pekerjaan, atau misalnya di dunia kuliah gitu ya, seperti itu. Iya, berarti kan intinya juga kembali lagi kepada pribadi kita sendiri. Betul, kita harus tahu batasan diri kita harus tahu kemampuan kita, dan kita bisa mengarahkan apa yang menjadi prioritas kita untuk dikerjakan lebih dahulu gitu ya. Dibandingkan mungkin pekerjaan yang lain. Mungkin kita bisa melakukan to-do list itu berdasarkan hal yang penting dan mendesak gitu. Jadi teman-teman bisa mulai menerapkan sistem jadwal gitu. Jadi mungkin biar teman-teman nggak lupa ngerjain tugas, atau mungkin teman-teman juga lagi mengerjakan pola-pola hidupnya juga jadi lebih terkontrol gitu ya Bu ya. Betul, biar teratur juga ya, selain terkontrol gitu ya. Jadi bermanfaatlah untuk diri sendiri maupun orang lain. Juga ketika ada tugas-tugas kan, jadi enggak SKS ya, enggak sistem kerja semalam, karena biar hasilnya tuh optimal juga gitu. Biar enggak stres juga kan ya, enggak? Kalau misalnya SKS terus jadinya kan ke mental, kesehatan mental gitu kan ya. Apalagi generasi Z ini yang sering saya dengar gitu ya mendiagnosis dirinya sendiri, padahal kan tuh nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus ada ahlinya gitu. Iya, karena kan kayak Gen Z itu benar-benar overthinkingnya tingkat maksimal lah ya. Karena kayak capek sedikit atau mungkin ada rasa sakit sedikit, kayak aduh kayaknya gue sakit ini gitu kan. Sebenarnya kan belum tentu juga gitu. Semua harus di cross check dengan baik gitu. Ini yang saya sukai, berekspresi, membawa pesan yang positif. Kalau panas dalam, bantu redakan dengan yang ada badannya. Nah Bu, karena tadi kita udah bincang-bincang lumayan banyak juga nih. Aduh, kayak tenggorokan saya ada kering juga. Nih kita ada minuman yang bisa menyegarkan dahaga tapi nggak bikin kita tenggorokan itu jadi sakit gitu Bu. Mungkin kita minum dulu kali ya Bu ya. Oke.
Kita minum dulu ya. Udah seger banget ternyata minuman ini ya. Oh iya benar. Jadi hilang gitu ya dahaga kita, jadi Benar, kayak Sinta. kita kembali lagi nih kan, siap untuk menjelajahi obrolan-obrolan lain seputar Gen Z. Nah ibu, ternyata kita udah banyak banget nih ngobrolin tentang tren dan pola hidup Gen Z, nggak kerasa juga. Mungkin di penutup ini saya mau nanyain sih, ibu ada nggak sih kata-kata motivasi atau kata-kata hari ini buat Gen Z ini yang masih punya struggle dengan pola hidupnya? Mungkin ibu juga bisa ngasih tips praktis yang mudah dipraktekkan untuk membangun pola hidup yang sehat dan bisa menjaga antara keseimbangan fisik sama waktu istirahat. Untuk kata-kata hari ini gitu ya, penuhi hak-hak tubuh kita gitu, jiwa raga gitu ya, agar bisa beraktivitas dengan semangat, penuh manfaat gitu. Oke deh, mungkin sebelum kita tutup, kata-kata hari ini apa Bu? Paham. Oke, thank you banget Bu Lia yang udah menyempatkan waktunya nih untuk hadir di acara Bisik atau Bincang Asik. Dan buat teman-teman yang lain, jangan lupa saksikan Bisik episode berikutnya. Bersama saya Sinta pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah! Ini yang saya sukai, berekspresi, membawa pesan yang positif. Kalau panas dalam, bantu redakan dengan yang ada badannya.